Kisah Sang Wali Paidi, episode 35, berziarah ke makam gurunya. Sehabis dari makam gurunya, Wali Paidi langsung menuju warung kopi di Lutz Coffee, warung kopi yang tertua dari Lutz yang lain. Seperti biasa, Wali Paidi pesan kopi klasik karena hanya menu itu yang masih terasa kopi. Hehehe. Wali Paidi duduk di teras depan menunggu temannya yang masih sowan ke Mas Kiai. Wali Paidi menyeruput kopi klasiknya sedikit, karena kopi klasik ini tersaji dengan cangkir yang sangat kecil. Biasanya kalau Wali Paidi lagi ngopi di Lutz Raden Wijaya, dia pesan kopi klasik yang gelas agak gede. Di Lutz ini dia lupa minta gelas yang agak gede ketika pesan tadi. Wali Paidi mengarahkan pandangannya ke kaca yang bertuliskan Lutz Coffee, batinnya berkata, "Semoga Lutz Coffee ini ada di tiap kota seluruh Jawa. Lutz Coffee ini didirikan sejatinya untuk kesejahteraan umat, bukan untuk memperkaya diri. Siapapun yang ngopi di sini ikut andil dalam mensejahterakan umat." Tak lama kemudian teman Wali Paidi datang. Setelah temannya ini duduk, Wali Paidi bertanya kepadanya, "Dibilangin apa saja apa Mas Kiai?" "Disuruh membuat lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya," jawab teman Wali Paidi. Disuruh langsung praktek, Hoirunas Anfauhum Linas, kata Wali Paidi. "Iya, Kang," kata teman Wali Paidi. Petik 2. Memang salah satu karomah para wali saat ini adalah bisa memberi pekerjaan kepada orang lain, jelas Wali Paidi. Tapi ada yang mengganjal di hati tentang perkataan beliau, kata teman Wali Paidi. "Apa itu?" tanya Wali Paidi. "Mas Kiai sangat tidak suka kalau melihat anak muda yang kerjaannya mancing," jelas temannya. "Hahaha," Wali Paidi tertawa. "Kita kan tahu, Mbah Kiai di Mojokerto juga sering mancing," jelas teman Wali Paidi. Wali Paidi menyedot rokoknya dalam-dalam, lalu dia bercerita. "Dulu ada santri yang bertanya kepada Mbah Kiai. Waktu itu Mbah Kiai sedang dalam posisi mancing. 'Kiai, apa Nabi Khidir suka dengan orang yang mancing?' tanya santri. Santri ini berasumsi dan sering mendengar cerita kalau Nabi Khidir itu suka menjumpai orang tertentu ketika mancing. Bukan begitu. Nabi Khidir itu suka dengan orang yang mempunyai jiwa yang tenang, dan biasanya orang yang mancing itu mempunyai jiwa yang tenang," jawab Kiai. Setelah mendengar cerita Wali Paidi, temannya ini bertanya KPD Wali Paidi. "Terus tentang dawuh Mas Kiai tentang mancing ini gimana?" "Mas Kiai benar. Sekarang orang yang suka mancing itu rata-rata bertujuan melarikan diri dari masalah yang dihadapinya, beda sekali dengan mancingnya Mbah Kiai," jelas Wali Paidi. "Maksudnya Kang?" tanya teman Wali Paidi. "Mbah Kiai adalah orang yang sudah mempunyai jiwa yang tenang." Wali Paidi diam. Suasana menjadi hening beberapa saat. Lalu Wali Paidi berkata lagi, "Mbah Kiai adalah orang yang dipanggil oleh Allah dalam surat Al-Fajr. 'Wahai jiwa yang tenang, duduklah kamu di sisiku dengan riang gembira dan penuh ritloku, masuklah kamu kepada barisan para kekasihku aulia, masuklah ke tempat yang tidak ada kesedihan maupun kegelisahan.'" Mbah Kiai mancing itu hanya sebagai sarana untuk berdialog dengan Tuhan, bukan bertujuan melarikan diri dari masalah, atau bukan karena gak kerasan tinggal di rumah karena diomeli istri, jelas Wali Paidi. Teman Wali Paidi ini mengangguk-anggukkan kepalanya. "Oh, aku sekarang paham. Mengapa Mas Kiai menyuruhku membuka lapangan pekerjaan," kata teman Wali Paidi. "Biar teman-teman kita kalau mancing bukan sebagai sarana untuk melarikan diri, tapi sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah," tambah temannya lagi. "Tidak hanya mancing bro. Tapi banyak teman-teman kita yang menggunakan kuburan para wali sebagai sarana melarikan diri dari masalah, bukan karena niat berziarah," kata Wali Paidi. Hahaha, Wali Paidi dan temannya lalu tertawa. Bersambung episode 36.